Dan semakin lama pencarian dan penyelidikan itu berlangsung, semua petunjuk yang ada itu tuh mengarah ke satu tempat. Kalian bisa tebak apa tempatnya? Yap, benar banget, tempatnya tuh adalah rumah Angeline sendiri. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini, aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang bikin Indonesia tuh gempar banget pada tahun 2015. Kasus yang sampai sekarang itu tuh masih diingat sebagai tragedi bagi seorang anak perempuan bernama Angeline Megawe. Penasaran sama bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Kronologi kasus Angeline Megawe. Jadi, kasusnya itu terjadi pada tahun 2015 dan melibatkan seorang anak perempuan bernama Angeline Megawe atau biasa dipanggil Angeline. Nah, Angeline ini itu tuh lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007. Dan pada saat kejadian tersebut berlangsung, tepatnya pada tahun 2015, Angeline itu baru berusia 8 tahun. Sejak bayi, Angeline itu memang sudah tinggal bersama ibu angkatnya yang bernama Margaret Christina Megawe. Karena kedua orang tua kandungnya ini tuh bercerai. Jadi Angeline itu diadopsi gitu, tapi memang secara tidak resmi dan tidak diakui oleh negara. Untuk kepribadian dari Angeline, menurut orang-orang terdekatnya, kepribadian Angeline itu merupakan anak yang ceria, tapi selama beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada kepribadian dari Angeline ini. Angeline yang tadinya tuh merupakan anak yang ceria, itu tuh berubah menjadi lebih pendiam, pemurung, lusuh, wajahnya tuh bahkan sering terlihat sendu, dan Angeline itu jadi sering terlambat ke sekolah. Nah, hal-hal ini itu juga turut disampaikan oleh guru-guru Angeline. Puncaknya, pernah suatu waktu Angeline itu datang ke sekolah dalam kondisi yang bau banget, dan teman-teman sekolah dari Angeline yang menyadari hal tersebut itu tuh langsung menyampaikan hal tersebut ke gurunya. Nah, guru yang mendapatkan laporan tersebut itu tuh langsung memeriksa kondisi Angeline karena takutnya itu tuh terjadi sesuatu kan. Takutnya Angeline itu jatuh atau kayak gimana sampai bisa datang ke sekolah dalam kondisi yang begitu. Dan pas gurunya ini tuh memeriksa Angeline tersebut, gurunya itu menemukan kotoran ayam ada di rambut Angeline. Dan Angeline yang ditanya perihal hal tersebut itu tuh tidak memberikan jawaban apapun. Kalian pasti penasaran kan kenapa Angeline itu bisa sampai kayak gitu? Makanya nggak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke kronologi awal dari kasusnya. Jadi, kasusnya itu bermula pada tanggal 16 Mei tahun 2005 di sekitar jam 3 sore. Nah, saat itu posisinya Angeline itu sedang bermain di halaman belakang rumahnya sendiri yang berada di Jalan Sedap Malam dan Pasar Bali. Awalnya semuanya tuh memang tampak baik-baik saja, sampai beberapa jam kemudian salah satu kakak angkat dari Angeline yaitu Yvonne tuh mendapatkan kabar dari ibunya kalau Angeline itu hilang dan tidak bisa ditemukan setelah terakhir terlihat sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Yvonne yang mendengar hal tersebut pun langsung panik dan buru-buru melaporkan hal tersebut ke polisi di sekitar jam 6 sore. Sementara Christina, kakak angkat Angeline yang lain juga ikut membantu pencarian dengan cara menyebarkan berita soal adiknya yang hilang itu tuh di sosial media. Jadi Christina ini tuh membuat sebuah unggahan di Facebook dengan caption bertuliskan "Find Angeline Bali Missing Child". Unggahan tersebut pun viral dan banyak orang yang ikut membagikan berita tentang Angeline yang hilang ini. Sampai berita tentang hilangnya Angeline ini tuh menyebar di Bali sampai terdengar juga oleh satu Indonesia. Jadi kasusnya itu benar-benar viral banget, dan kalau misalnya orang-orang Bali pada tahun 2015 itu ditanya tentang kasus Angeline, mereka tuh pasti banyak yang tahu. Setelah tadi Yvonne itu melaporkan soal hilangnya Angeline itu ke polisi, hari-hari pencarian tuh berjalan. Polisi itu menurunkan anjing pelacak, memeriksa rekaman kamera CCTV, serta memeriksa orang-orang di sekitaran lokasi tersebut juga. Tapi, selama proses pencarian ini, ada hal janggal yang disadari oleh polisi. Nah, hal janggal ini tuh datang dari Margaret selaku ibu angkat dari Angeline. Margaret itu tampak melakukan beberapa hal yang mencurigakan, serta bersikap tidak kooperatif selama proses pencarian. Contohnya, pernah suatu waktu, Margaret ini tuh melarang pihak berwajib atau polisi untuk masuk ke salah satu ruangan dengan dalih bahwa orang yang bisa masuk ke ruangan tersebut itu tuh hanya orang-orang terdekatnya saja.
Nah, hal tersebut tuh kan janggal, padahal selama proses pencarian harusnya keluarga tuh bersikap seterbuka mungkin agar polisi itu segera menemukan titik terang. Dari sini muncullah kecurigaan tentang keterlibatan dari keluarga Angeline tentang kasus ini. Dan semakin lama pencarian dan penyelidikan itu berlangsung, semua petunjuk yang ada itu tuh mengarah ke satu tempat. Kalian bisa tebak apa tempatnya? Yap, benar banget, tempatnya tuh adalah rumah Angeline sendiri. Dan benar saja, 25 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2005, polisi itu akhirnya menemukan keberadaan Angeline. Angeline itu ditemukan, namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Dan pada saat polisi itu menemukan Angeline, kondisinya tuh jasad Angeline itu sudah membusuk. Dia tuh ditemukan di bawah pohon pisang dan ditutupi oleh sampah-sampah serta dikubur bersama bonekanya. Nah, setelah mendengar hal tersebut, orang-orang yang mengikuti kasus ini tuh bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Angeline dan kenapa Angeline itu bisa sampai terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Kemudian, setelah penemuan jasad Angeline ini, jasadnya pun dibawa ke RSUP Sangla untuk diotopsi. Dan setelah hasil otopsinya itu keluar, orang-orang tuh makin shock dan kaget lagi setelah mengetahui bahwa ditemukan bekas lilitan tali di leher Angeline. Wajah dan tubuh Angeline juga dipenuhi oleh luka memar. Selain itu, ditemukan juga luka bakar seperti terkena sumbutan rokok. Dan setelah dilakukan otopsi ini, diduga penyebab kematian dari Angeline ini itu adalah karena pendarahan otak akibat benturan yang terjadi di area kepala. Selain itu, dari analisis yang mereka lakukan, diperkirakan kalau Angeline itu sudah meninggal 3 minggu sebelum dia itu tuh ditemukan. Artinya, Angeline itu meninggal dunia tak lama setelah ia tuh dinyatakan hilang. Setelah proses otopsi selesai dilakukan, jenazah Angeline pun dimakamkan di Banyuwangi, kampung halaman ibu kandungnya yang bernama Hamidah. Pemakaman itu berjalan penuh haru, bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat luas ikut berduka dan menyayangkan atas apa yang terjadi kepada Angeline. Setelah menemukan petunjuk berupa penemuan jasad tadi, polisi pun menangani kasus ini dengan lebih serius lagi. Mereka tuh memeriksa beberapa orang, diantaranya tuh ada Marguerite selaku ibu angkat dari Angeline, Yvonne dan Christina yang merupakan kakak-kakak angkatnya, dan juga seorang laki-laki bernama Augustai yang merupakan pembantu di rumah Angeline tersebut. Kemudian, setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, akhirnya mereka tuh menetapkan Marguerite, yaitu ibu angkat Angeline, sebagai tersangka utama dari kasus ini. Penetapan Marguerite sebagai tersangka tersebut itu tuh didasarkan pada 3 bukti kuat, yaitu pengakuan Agus yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah tersebut, serta berdasarkan dari hasil forensik yang dilakukan di RSUP Sangla, dan juga didasarkan pada penemuan bukti setelah melakukan olah TKP. Dari sinilah terungkap bahwa selama pengasuhannya kepada Angeline, Marguerite itu mempunyai kepribadian yang temperamental. Kesaksian guru-guru dan foto-foto yang beredar juga menunjukkan bahwa Angeline itu hidup dalam kondisi yang tidak layak, padahal keluarganya tuh berkecukupan. Ia tuh hidup dikelilingi oleh kandang ayam dengan bau yang tidak sedap, yang tidak bagus untuk pertumbuhan anak seusianya. Selain itu, Angeline juga mengalami penurunan berat badan seiring berjalannya waktu. Dan Angeline ini itu juga diberikan tugas yang terlalu berat untuk anak seusianya, yaitu melakukan semua pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, nyuci, ngepel, bahkan sampai membersihkan kandang ayam yang jumlahnya tuh puluhan, itu juga dilakukan oleh Angeline. Itulah kenapa gurunya tuh sempat menemukan adanya kotoran ayam yang berada di rambut Angeline ini. Dan kalau Angeline itu melakukan kesalahan, Angeline itu akan dihukum dengan kekerasan fisik. Dari sini kita tuh bisa menilai bahwa Marguerite ini itu tidak mengurus Angeline dengan baik. Kemudian, proses hukum dari kasus ini pun berjalan, dan sidang pertama itu tuh dilakukan pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Akhirnya, setelah proses hukum yang cukup panjang, pada tanggal 16 Februari tahun 2016, Marguerite ini tuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim tuh menyatakan kalau Marguerite ini tuh terbukti melakukan pembunuhan berencana serta melakukan kekerasan fisik yang berakibat pada kematian.
Selain itu, pada tanggal 29 Februari tahun 2016, ditetapkan lagi tersangka lain dari kasus ini, yaitu Agusta yang merupakan pembantu di rumah Angelin tersebut. Agusta ini tuh dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah terbukti mengetahui perihal kematian dari Angelin dan lokasi di mana Angelin itu dikuburkan. Perannya ini dianggap membantu menyembunyikan jenazah dan menutupi jejak kejahatan. Motif Margaret melakukan ini semua diduga karena rasa benci dan persoalan warisan. Jadi, Margaret ini tuh diduga menganggap Angelin itu sebagai beban, dan ia juga takut bahwa Angelin ini suatu waktu akan mendapatkan ahli warisah yang dapat mengganggu posisi anak-anaknya. Meski begitu, sampai akhir, Margaret itu tidak pernah menjelaskan soal motifnya. Ia tuh tidak pernah mengakui juga bahwa ia yang melakukan itu semua terhadap Angelin. Dan sampai sekarang, motif Margaret melakukan itu semua itu tuh masih menjadi misteri. Kabar terbaru menyebut bahwa pada tahun 2024, Margaret itu dilaporkan meninggal dunia karena mengidap gagal ginjal kronis saat menjalani hukumannya di Bali. Akhir tragis untuk seseorang yang menjadi pelaku dari kasus ini. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Angelin. Gimana menurut kalian kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum itu, mari kita sama-sama doakan yang terbaik untuk mendiang Angelin ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.